Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dani Prasetyo Wijaya di channel mancing saya. Kali ini saya nggak mancing lagi, cuma saya mau mancing tujuannya. Hanya di video kali ini saya lebih ke share dulu tentang bagaimana cara membuat Carolina rig. Karena besok saya akan mancing mengaplikasikan teknik casting dengan rangkaian pancing Carolina rig. Nah, apa yang mendasari saya membuat Carolina rig ini? Karena tadinya jujur saya mau mancing casting gabus, cuma karena berhubung waktunya, karena ada keperluan lain juga sayanya, jadi nggak bisa, saya harus ke kolam gitu kan, yang dekat gitu. Nah akhirnya ya udah saya mancing di kolam pakai tekniknya casting, karena nggak banyak kolam di daerah saya, di daerah tempat tinggal saya ini yang dekat-dekat sini. Kolam khusus untuk casting itu jarang, kebanyakan pada mainnya itu dasaran. Nah daripada mengganggu yang dasaran gitu kan, kalau saya pakai umpan-umpan yang floating di permukaan air seperti itu, saya akhirnya berinisiatif casting menggunakan Carolina rig, karena rangkaiannya juga jalannya di dasar ya. Nah ini mungkin bisa buat teman-teman coba juga yang mau mengaplikasikan teknik casting di kolam, cuma nggak ada kolam yang khusus untuk casting gitu. Nah di kolam itu sebenarnya ada banyak ikannya, ada ikan patin, terus ikan mas, ikan lele, ikan bawal juga, kemudian ikan mujair sama nilainya juga ada di situ. Nah belum tahu juga ikan apa yang bakalan nyamber. Nanti video testing di fieldnya juga akan saya upload, mungkin setelah video ini upload besok juga akan saya rekam juga videonya menggunakan Carolina rig ini. Jadi teman-teman pantengin terus channel YouTube saya. Nah tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke cara bagaimana merangkai Carolina rignya. Oke, bahan-bahannya dan alat-alat yang dibutuhkan. Untuk alat-alat yang kita butuhkan, seperti biasa kita butuh tang, gunting, alat-alatnya, dan juga bahan-bahannya. Di sini kita siapkan stopper pancing, timah, ukurannya sesuai keinginan teman-teman ya. Untuk timahnya saya pakai yang bulat di sini, ukuran kecil. Kemudian ini ada bit pancing. Kemudian di sini ada swivel kili-kili, mudah-mudahan fokus kameranya, swivel kili-kili. Kemudian kail pancing, yang saya pergunakan ini kail nomor 9, aturan pakai kail nomor 7 ataupun nomor 5 aja udah cukup ya teman-teman ya. Ini biar kelihatan di videonya maksudnya. Kemudian di sini saya ada lagi yang kelupaan ditampilkan tadi di awal. Ini saya punya cream sleeve, 2 buah cream sleeve untuk nanti mengunci leader necklin yang saya pakai. Saya pergunakan di sini leader necklin. Kenapa saya pakai leader necklin di sini? Ini sebetulnya opsional ya teman-teman ya, karena saya mengantisipasi ikan bawal yang giginya tajam-tajam, jadi saya pakai necklin di sini untuk 15 lip, ikan-ikan kecil lah ya, nggak terlalu gede juga. Di sini saya pergunakan necklin teman-teman. Tujuannya untuk mengantisipasi gigitan ikan bawal yang biasanya menyebabkan leader kita itu putus. Jadi saya pakai necklin di sini biar nggak putus, biar nggak gagal landed gitu, nggak moncel. Nah kemudian saya juga di sini ada leader yang biasa, akan saya tunjukkan juga bagaimana cara merangkainya menggunakan leader biasa atau fluorokarbon atau monofilamen, maupun dengan leader menggunakan bahan necklin. Cuma resiko pakai necklin pastilah lebih kaku dari leader yang fluoro atau monofilamen. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya. Yang pertama yang jelas kita masukkan dulu cream sleeve-nya. Cream sleeve-nya kita masukkan seperti ini ke necklin. Mudah-mudahan fokus ya gambarnya, seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu swivelnya untuk ujung yang satu ya. Karena kalau kita masukin kail dulu, takutnya kita lengah sedikit di bagian bawah sini, nanti pada saat masang kili-kili kalau dibalik kita
bisa kena kailnya. Untuk mengantisipasi hal itu aja sih, makanya saya pasang swivel dulu. Kalau ada yang mau pasang pakai kail dulu nggak apa-apa. Nah ini setelah masuk kili-kilinya seperti ini, kita masukkan ujung dari neckline-nya ke cream sleeve yang tadi kita sudah masukkan lagi. Mudah-mudahan jelas ya di kamera ya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, dua ujungnya masuk ke sini dan ini membentuk lingkaran mengunci kili-kilinya atau swivelnya. Setelah itu baru untuk cream sleeve-nya kita akan tekan menggunakan tang. Harusnya ada tang khusus untuk cramping, tapi saya nggak punya, jadi akan saya pakai ujung dari tang biasa, tang pancing seperti ini, yang ujungnya seperti ini, bukan di bagian yang untuk membuka apa namanya split ring, tapi di bagian dalamnya. Akan saya jepit seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya. Saya jepit seperti ini, jepit terus sampai semuanya agak gepeng. Nah kurang lebih jadinya seperti ini, gepeng. Ini udah cukup kuat untuk di depan, di bagian depan, mengantisipasi gigi dari bawal. Kemudian di ujung satunya kita masukkan lagi cream sleeve nya seperti tadi, seperti ini. Kemudian kita masukkan kail. Kailnya kita masukkan sekali ke sini, kemudian kita tekuk lagi, kita masukkan lagi ke cream sleeve nya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita jepit lagi pakai tang tadi. Udah jadi seperti ini. Kita tes, ini kita pegang pakai tang, kemudian kita tarik. Udah kuat. Ini udah jadi untuk kailnya. Untuk kailnya seperti ini. Dan ini nanti swivel yang ujung yang satunya yang masih kosong ini bakal kita ikat dengan ujung leader yang ada di pancing kita, yang ada di reel kita, kita ikatkan ke sini menggunakan yak knot yang teman-teman biasa pakai, bebas. Oke. Ininya kalau yang ada pakai snap boleh pakai snap kalau nggak mau ribet. Cuma snap minusnya itu kadang dia bisa lepas kalau ikan yang kita tarik berukuran lumayan besar atau babon seperti itu. Nah ini rangkaiannya seperti ini yang pertama. Nah kemudian untuk nanti di leader kita perlu memasangkan timah dan juga bead ini. Nah untuk timahnya seperti biasa kita juga perlu stopper. Sorry tadi di awal saya lupa sebutkan stopper. Seperti ini leadernya. Sorry kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Oke, ini leadernya, ujung leadernya. Nah ini kita nantikan sebelum kita sambungkan ke swivel seperti ini, yang jelas harus kita masukkan timah dahulu. Nah di sini saya akan pergunakan stopper untuk menghalangi timahnya nggak terlalu naik ke atas. Untuk leadernya kita pasang stopper dulu seperti ini. Sorry lepas ininya. Stopper seperti ini. Kemudian kita masukkan timah yang tadi, timah di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan bead yang tadi, manik-manik yang tadi. Oke, kita masukkan manik-manik yang tadi seperti ini jadinya. Nah setelah sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung ambil rangkaian yang tadi, kailnya, swivelnya, kita ikatkan menggunakan knot yang biasa kita pakai di sini.
Seperti biasa ya guys ya, knot yang biasa kita pakai aja, apapun knotnya bebas teman-teman bisa aplikasikan di sini. Cuma akan saya tunjukkan setelah jadinya. Oke, setelah jadi teman-teman, rangkaiannya akan seperti ini bentuknya. Jadi paling depan kail, fokusnya agak terganggu. Paling depan kail di telunjuk kanan saya ini. Kemudian di sini ada swivel yang tadi, kili-kili. Mudah-mudahan fokus, mau fokus. Kili-kili. Kemudian ada bit yang tadi yang hijau. Ada pemberat dan juga ada stopper untuk menghalangi timah ini supaya nggak bergerak dengan bitnya. Nah, rangkaiannya akan jadi seperti ini. Umpan yang kita gunakan nantinya akan menggunakan soft lure. Soft lure-nya bebas ya teman-teman ya. Mau yang model seperti apa aja yang teman-teman punya. Ini beberapa contoh soft lure yang saya punya aja. Nah, ini yang besok akan saya pergunakan. Contohnya seperti ini. Nah, nanti pemasangannya saya coba pakai yang hijau seperti ini. Akan saya masukkan ke kail seperti ini pengaplikasiannya. Kemudian jika sudah masuk seperti ini, akan saya tembuskan di bagian badannya di sini. Seperti ini. Dan akan saya tarik lagi sampai ke ujung sini. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Dengan harapan besok dia akan berenang. Ini agak ke atas ya. Dan ini timah dan bitnya itu akan ada di bawah seperti ini. Akan ada di dasar. Sorry, ini saya singkirkan dulu. Akan ada di dasar dan ini akan sedikit ke atas seperti ini berenangnya ketika kita tarik. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mancingnya tidak punya neckline seperti ini, bisa juga menggunakan senar leadernya langsung. Cuma saran saya pakaikan swivel juga di tengah-tengahnya. Contohnya seperti apa? Berikut akan saya contohkan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan neckline seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita bisa langsung menggunakan leader biasa seperti ini. Leader yang putih, mudah-mudahan fokus dan kelihatan ya. Seperti ini, leader seperti ini. Langsung kita pasang kail di leadernya. Seperti tadi. Kita bebas menggunakan knot apa aja yang biasa teman-teman pakai gitu. Ininya satunya di ujung sini kita akan ikatkan ke swivel yang tadi sudah kita rakit dengan bit dan timah. Ini kalau misalkan opsional ya teman-teman, nggak ada ikan bawal di kolamnya ataupun di tempat teman-teman mancing gitu kan, kita nggak perlu pakai neckline juga. Kalau saya pakai neckline karena saya antisipasi untuk ikan bawalnya, giginya tajam-tajam bro. Itu yang biasa mutusin senar leader kita kalau misalkan mancing di kolam yang ada bawalnya. Oke teman-teman, untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi di sini ada kail, di sini ada pemberat timah. Nggak usah sepanjang ini juga nggak apa-apa teman-teman. Cuma ini saya agar jelas terlihat gitu perbedaannya. Tujuannya itu kan tadi untuk dipasangin umpan biar si timah jalan di bawah dan umpan agak mengapung ke atas gitu, nggak terlalu ke dasar. Nah, teknik pemasangan umpannya sama seperti yang tadi di neckline juga yang saya jelaskan tadi. Maaf kurang rapi ya teman-teman ya, karena saya sambil ketutupan kamera juga, saya ngeliatnya dari kamera. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman rangkaiannya. Oke, sekian dulu saya share untuk rangkaian Carolina rig-nya, dan besok akan saya aplikasikan Carolina rig ini di kolam pemancingan. Mudah-mudahan ada yang mau makan teman-teman ya. Oke, sekian dulu video share dari saya. Sampai ketemu lagi pada saat saya mancing untuk mencoba Carolina rig-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.